Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratun Hasanah, NPM 1810103010. Di sini saya akan mereview jurnal guna memenuhi tugas mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia. Adapun jurnal yang saya review ini dikarang oleh Pristiono, Muhammad Ikhlas, Mulia Rafika, Dinda Karasinta Hasibuan pada tahun 2020. Judul penelitiannya, Implementasi Work from Home terhadap motivasi dan kinerja dosen di Indonesia. Judul jurnalnya, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis pada tahun 2020, volume 8, nomor 2, halaman 263 sampai 269. Latar belakang pada poin 1, pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia tentu memberikan imbas negatif yang banyak dirasakan oleh kebanyakan orang. Total pasien yang terkonfirmasi COVID-19 hingga awal Mei 2020 mencapai angka 3.524.429 orang dari 187 negara di dunia. Menurut sumber yang sama di Indonesia sendiri, sebaran data yang terkonfirmasi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID nasional mencapai angka 11.587 jiwa. Upaya pencegahan ini meluasnya COVID, banyak institusi pemerintah, perusahaan BUMN, perusahaan swasta, termasuk perguruan tinggi negeri ataupun swasta juga ikut serta dalam mengeluarkan kebijakan WFH. Dasar hukum mengenai pelaksanaan WFH ini selama wabah 19 dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 86 pada ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, di mana setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Poin 2, Universitas Labuhan Batu sebagai perguruan tinggi swasta merupakan jenis perusahaan jasa yang ikut serta melaksanakan kebijakan WFH semenjak ditemukan kasus pasien COVID pertama di Kabupaten Labuhan Batu sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona dalam lingkungan kampus Universitas Labuhan Batu. Dengan diterapkannya WFH mengakibatkan seluruh aktivitas pelayanan akademik berubah-ubah, mulai dari adanya pelarangan interaksi langsung antara mahasiswa dengan dosen yang kini beralih secara daring, termasuk perkuliahan atau pembelajaran, pelaksanaan ujian, pelayanan bimbingan skripsi, serta pelayanan akademik lainnya. Poin 3, sejak diberlakukannya WFH atau Work from Home ini disambut baik oleh semua sivitas akademika sebagai upaya untuk memutus rantai COVID-19 pada lingkungan Universitas Labuhan Batu. Melihat kenyataan demikian, di masa darurat COVID-19 ini perlu dilakukan pengkajian mengenai tingkat motivasi dosen yang melakukan WFH atau Work from Home dalam mencapai kinerja di masa pandemi COVID-19, sekaligus memberikan solusi-solusi yang dimungkinkan kepada pimpinan Universitas Labuhan Batu dalam mengambil keputusan terkait bagaimana pelayanan akademik di masa darurat pandemi COVID-19 ini. Rumusan masalah: bagaimana implementasi WFH yang diterapkan pada Universitas Labuhan Batu yang berkaitan dengan motivasi dan kinerja semua karyawannya. Metodologi: pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang mana artinya penelitian ini berupaya menerapkan pola pikir deduktif yang bersifat rasional, empiris, dan top-down suatu fenomena dengan menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus, sehingga teknik pengumpulan dan jenis data yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form dan data sekunder melalui akses internet. Penelitian ini dilakukan pada kampus Universitas Labuhan Batu, sedangkan populasi yang mendukung penelitian ini merupakan karyawan yang berstatus dosen tetap yang melakukan pekerjaan secara WFH. Seluruhnya berjumlah 112 orang yang terdiri dari 41 dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 13 dosen Fakultas Hukum, 36 dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan 22 dosen Fakultas Sains dan Teknologi. Teknik pengumpulan dalam pengambilan sampel yang cocok untuk penelitian ini adalah teknik proporsi sampling, dengan kriteria atau pertimbangannya adalah dosen Universitas Labuhan Batu yang bekerja secara WFH.
Sementara itu, untuk metode analisis data adalah analisis Jarun atau analisis PET, yang mana teknik statistik ini akan memberikan kemungkinan hubungan sebab akibat baik langsung maupun tidak langsung di antara satu set variabel. Pembahasan. Pada hipotesis pertama diketahui bahwasannya WFH memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap motivasi. Hal ini berarti bahwa seluruh dosen yang memahami situasi yang berkaitan dengan COVID-19 dan sebagai upaya memutus mata rantai COVID di perguruan tinggi, maka pihak internal perguruan tinggi melaksanakan anjuran pemerintah untuk melaksanakan WFH, termasuk aktivitas pendidikan, pengajaran, pembelajaran, pelayanan akademik, dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pada hipotesis kedua, diketahui bahwa WFH memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja. Setelah pimpinan perguruan tinggi mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan WFH, beberapa hal positif yang diperoleh dari WFH ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo pada tahun 2020. Antara lain, pekerja menjadi lebih fleksibel, mengurangi biaya transportasi, produktivitas kerja meningkat, memperoleh kepuasan kerja, keseimbangan hidup dengan pekerjaan, dan terhindar dari distraksi. Pada hipotesis ketiga, diketahui bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kinerja, sehingga dapat dijelaskan bahwasannya dari penelitian ini, beberapa responden memberikan respon dengan menyimpulkan WFH yaitu menyebabkan biaya internet dan komunikasi dengan mahasiswa semakin ribet karena harus tergantung pada paket data. Komunikasi menjadi kurang lancar baik dengan rekan kerja dan mahasiswa, stres yang tidak teratur karena ada tuntutan yang harus dilakukan karena situasi COVID, dan hanya beberapa jenis kegiatan pekerjaan yang dapat dilakukan menggunakan konsep ini seperti pengajaran, ujian, proses bimbingan, dan pekerjaan yang mendukung aplikasi. Kesimpulan, dari penelitian ini diketahui bahwasannya WFH telah menimbulkan pro dan kontra dalam implementasinya. Namun WFH dalam dunia pendidikan melalui hasil penelitian ini lebih memberikan gambaran konsep WFH di bidang pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi, hanya dapat melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dilakukan daring atau online dengan aplikasi yang dapat digunakan secara bersama oleh dosen dan mahasiswa, semisal Google Form, Learning, dan lainnya. Kegiatan penelitian demikian juga dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan Google Form dalam penyebaran angket. Namun, untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum memperoleh solusi. Kegiatan pekerjaan lainnya terkait dengan pelayanan akademik tetap dilakukan secara work from home dan setiap aktivitas dipantau secara berkala. Berikut ini daftar pustaka yang ada pada jurnal yang sudah saya review. Terima kasih. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.